Dan validasi itu sebenarnya kalau kita maknai awal gitu ya, itu adalah wujud dari eksistensi manusia itu ada gitu. Contoh kamu melakukan sesuatu hal, tapi kamu tidak pernah diapresiasi, nggak pernah dapat achievement, itu kan akhirnya kamu merasa bisa jadi ini tidak berguna, bisa jadi ini nggak impactful gitu. Makanya di situ ruang-ruang validasi dibutuhkan. Jadi validasi itu ranahnya awalnya ke sana gitu. One, rolling. Ayo, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini bersama aku Niken Puspitaningrum. Kali ini aku ditemani partner seru aku, yakni dosen KPI terkeren. Nah, beliau adalah lulusan S2 dari Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. Pagi Niken. Pagi Bu. Halo, kenalin, aku Farah. Seperti yang dikenalin sama Niken, aku salah satu pengajar atau dosen di komunikasi penyiaran Islam. Iya, seperti itu kayaknya pengenalan dari aku Niken. Mungkin itu aja Bu. Iya, hari ini mungkin S1-nya di mana gitu Bu. S1 kebetulan aku juga jurusan ilmu komunikasi ya. Dari S1 aku ngambilnya di bidang ilmu komunikasi teman-teman. Terus habis itu lanjut ke S2-nya di ilmu komunikasi juga. Dulunya ambil di komunikasi, peminatnya itu di media inovasi kebijakan. Seperti itu. Nah, hari ini kita bahas sesuatu yang keluar dari bidang komunikasi sebenarnya, tapi ini bakalan di ruang media sih. Jadi gimana nih kan? Hari ini kita bahas apa? Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dengan tema kita tentang lensa patriarki di ruang media. Nah, sebelum itu aku mau sepil tentang apa itu patriarki. Jadi, patriarki adalah sistem sosial yang udah ada sejak lama banget, di mana laki-laki sering dianggap lebih dominan daripada perempuan. Tapi, apa sih sebenarnya patriarki itu dan gimana pengaruhnya di kehidupan sehari-hari kita? Nah, karena kita anak komunikasi ya terutama, terus kita bakalan ngomongin ini di ruang media sosial sih terutama. Soalnya ruang media sosial itu ruang-ruang yang bakalan dihuni sama teman-teman, sama Niken dan juga aku sebagai audiensnya, kita ada di ruang-ruang sana gitu. Jadi kita bakalan seru-seruan bahas itu, terutama ngomongin tentang lensa patriarki atau gimana sih patriarki mempengaruhi ruang media sosial dan gimana sih atensinya masyarakat di digital tuh kayak gimana gitu sih. Nah, jadi kali ini topiknya lumayan berat ya Bu ya? Berat, lumayan. Tapi kita coba aja bawa terus ke ruang komunikasi ya, terutama itu di media gitu sih. Nah, karena ini sangat penting untuk dibahas gimana gambarannya seperti itu. Nah, dalam dunia media seringkali menjadi cerminan dari budaya patriarki yang ada di masyarakat, apalagi pada media sering tercermin beberapa hal, yakni yang pertama perempuan itu sering digambarkan dengan peran tradisional seperti ibu rumah tangga. Nah, yang kedua ini Bu, penghakiman perempuan di media sosial. Sering dihakimi atas pilihan hidup mereka, terutama jika mereka dianggap melawan. Nah, menurut jenengan nih, buat apa sih sebenarnya patriarki itu? Karena hal ini kan bisa menguatkan bahwa pandangan patriarki perempuan harus menyesuaikan diri sesuai ekspektasi sosial yang tertentu gitu. Oke. Ini kita bahas tentang patriarkis memang kalau misalnya kan di ruang media tuh tidak se-clear itu patriarki itu bisa kita lihat gitu. Karena media itu adalah hanya sebuah apa ya? Dia hanya media saja. Jadi bayangkan nih, ini ada media gitu kan. Ada TikTok, ada X, ada Instagram, terus apalagi kalau media sosial apa ya? YouTube gitu ya. X. Ya, X min Twitter kan, yang sekarang namanya X. Nah, itu tuh hanya media aja gitu. Nah, apapun yang ada di dalam sana itu bergantung sama kitanya gitu. Jadi kalau misal ngomongin patriarki itu gimana sih Bu di media? Lah kita lihat dulu netizennya Indonesia nih. Netizen Indonesia tuh di tahap mana mereka itu paham atau tahu peran-peran mereka. Terus baru itu mereka ngobrol di media sosial itu kayak gitu tuh gimana gitu. Jadi kalau kita ngomongin patriarki itu sebenarnya sangat bersinggungan erat banget sama
budaya yang terjadi gitu. Budaya di Indonesia tuh seperti apa sih melihat perempuan gitu. Ya. Dan itu beda kan, misal kita di Surabaya dengan case-nya di Jakarta. Bayangin kalau kita di media sosial jadi satu gitu. Ya. Jadi seberapa randomnya, seberapa orang itu seberapa orang itu melihat bagaimana ruang mereka yang di ruang nyata atau di rumah itu tuh dibawa ke ruang media sosial gitu. Karena apa? Karena patriarkis itu sebenarnya bukan sesuatu yang itu berkaitan sama gender ya. Dan gender itu nggak kayak saya perempuan, kamu perempuan gitu. Hari ini kita kebetulan ngomongnya antar perempuan gitu. Minimal misal temen ngobrol saya ini ada laki-laki, itu juga bukan berkaitan dengan mana perempuan mana laki-laki, itu nggak secara biologis nggak kayak gitu, tapi konstruksi yang ada gitu. Kayak misal perempuan, kamu di rumah kamu nih dikonstruksikan seperti apa kamu sebagai perempuan. Misal ibu kamu bilang kamu tidak boleh keluar rumah di jam ini gitu, tapi kamu punya kakak laki-laki. Nah kakak laki kamu tuh it's okay keluar dari jam 11 malam, jam 12 malam pulang, itu nggak ada kata nggak ada obrolan dari orang tua kamu atau seperti yang kamu alamin gitu. Nah itu konstruksi yang diciptakan sama ruang sosial ke laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya kita ngomongin gender di sana kayak gitu. Jadi ruangnya di situ sih ini tuh. Oke, tapi baru-baru ini tuh Bu ada kasus yang ramai nih menjadi sorotan, bahwasanya ada artis public figure yang mengatakan bahwa perempuan independen itu semakin banyak, tapi pria mapan sedikit. Nah, di media sosial, terutama di media X, Twitter, sangat banyak sekali berbicara hal ini, terutama para laki-laki. Nah, komentarnya itu beragam. Di satu sisi ada yang mendukung pandangannya, terutama perempuan yang merasa bahwa dirinya itu udah mandiri. Namun banyak juga yang mengkritik bahwa dirinya itu haus validasi gitu. Nah, terkait kasus ini, bagaimana jenengan melihat media sebagai tempat yang lebih mendukung kesetaraan gender atau justru memperparah bias patriarki? Iya. Sebenarnya memang di ruang media itu tidak bisa ada yang ngontrol ya. Kita di ruang nyata aja bilang setara aja ya juga tidak gitu. Di segala ruang itu sayangnya belum ada kesetaraan gitu. Apalagi mindset yang masih ada dan budaya yang seperti itu. Norma sosialnya masih jauh. Jadi gini, kita ngomongin gender tuh isunya beda ya. Di antara misal kita di Singapura nih sama Malaysia sama di Indonesia, itu beda isu gendernya gitu. Mereka udah memperjuangkannya tuh atau udah ngomongin isunya di tingkat mana, kita masih di tingkat mana, itu beda gitu. Nah itu bergantung sama budaya itu tadi kan gitu. Nah sama kayak kemarin yang public figure itu, kalau kita lihat ya sebenarnya dia benar-benar tidak ada kesalahan diksi bahkan, karena dia membicarakan fakta yang ada di berita gitu kan. Dan di berita sayangnya diksinya memang seperti itu gitu. Diksinya tuh biasanya memang suka diksinya ada dua biasanya. Diksinya antara nge-counter langsung gitu loh. Kayak misal independen sama mapan, itu media bahasanya gitu. Apa coba kayak gitu biasanya kalau di anak media, ayo. Itu namanya apa biasanya? Clickbait kan. Jadi memang ada clickbait ditonjolin di atas gitu biar boom kayak gitu. Nah si Prilly mengutip salah satu diksi yang lumayan clickbait di media itu buat diomongin pas dia lagi ada event itu ya. Nah itu sama halnya kayak di berita itu juga dia sebenarnya isinya juga sebenarnya nggak sesuai sama misal judul. Kan gini, diksi independen sama mapan apple to apple nggak? Kalau diksi independen mapan nggak apple to apple kan ya? Iya nggak? Iya sih. Coba, diksi mapan dan independen nggak sesuai. Kalau misal kita ngomongin independen itu kan berkaitan sama semisal gini, kita sebagai personal itu cara survive-nya memang harus independen gitu. Independen tuh kita misal nih bisa memutuskan apa habis ini mau makan apa dan habis ini nggak dijawab terserah seperti yang di cewek-cewek biasanya. Cewek-cewek biasanya nggak kayak gitu. Itu itu menambah stereotip perempuan gitu. Jadi semisal kita independen tuh di tahap yang kita bisa menentukan pilihan hidup kita. Oh habis SMA, habis ini mau ngambil S1 komunikasi gitu, komunikasi penyiaran Islam. Itu salah satu bentuk dari independensinya seseorang gitu. Terlepas itu perempuan, terlepas laki-laki ya, harus independen kan. Masa mau
cuman mau memutuskan keluar rumah, habis ini saya mau ke sini untuk ini aja dia nggak bisa memutuskan gitu. Iya. Nah, kebayang nggak kamu punya pasangan nih, kita punya pasangan, punya temen, tapi dia sama sekali nggak bisa memutuskan kehidupannya dia. Di sini mau ngapain nggak tahu. Terus ini, nah itu independensinya kan dipertanyakan gitu kan. Beda dengan mapan. Kalau mapan ini ruangnya tuh beda lagi. Mapan itu sudah di tahap yang semisal apa namanya bisa mumpuni diri dia, sudah bisa memutuskan juga dan bisa memfasilitasi orang lain. Bahkan kalau zaman dulu bilangnya mapan tuh ada apa ya, kayak sandang pangan gitu kan, sandang pangan sampai kebutuhan tersier yang sekarang udah sampai kendaraan, sampai dulu tuh baru sandang pangan aja kalau orang dulu kan. Yang penting bisa makan, bisa berbaju. Iya. Sekarang nambah kan? Iya, sekarang nambah harus mobil, terus apa lagi? Rumah, punya sepeda. Iya, minimal sepeda. Kerjanya jelas gitu. Iya, itu dianggap. Nah, itu adalah standar-standar mapan yang bergantung sama daerah juga. Orang dianggap mapan tuh sampai di tahap mana gitu. Nah, bayangin independensi itu baru di tahap kita memutuskan sesuatu kita memutuskan diri kita itu mau ngapain gitu kan. Iya. Terus dibanding dengan mapan yang kayak tadi itu, beda kan? Beda banget. Makanya jadi sebenarnya saya melihatnya itu sebuah clickbait yang dibawa sama seorang public figure gitu ya. Akhirnya banyak orang yang menyerang dan menyerangnya nggak berdasar. Iya, nggak berdasar karena ada yang komen yang merasa dirinya mandiri juga, mendukung dengan kata-kata seperti itu. Terus ada yang tersakiti nggak sih? Kayak semisal, saya gimana mau mapan, orang adik saya masih ini. Nah, ya bilang aja kamu generasi sandwich kan gitu. Ya kalau generasi sandwich jauh dari standar mapan yang dianggap secara sosial sekarang, dikonstruksikan sosial itu kayak gimana gitu. Itu berat sekali sih teman-teman untuk di ruang-ruangnya sekarang ya. Jadi konteks mapan ini banyak sekali ya Bu ya? Banyak banget. Jadi mapan itu menurut saya pribadi ya, itu dari zaman itu berubah gitu. Kebutuhan kehidupan kita tuh ternyata nggak kayak dulu lagi. Iya, benar banget. Iya, coba zaman dulu pas belum ada digital deh, dianggap mapan kan nggak ada konstruksi di media sosial bahkan ya, baru kehidupan nyata gitu. Ada laki-laki sudah ngajar di SD gitu. Itu udah mapan. Benar ya nggak? Tapi sekarang terus si perempuan sudah bisa memasak, udah bisa mencuci, itu udah dianggap sukses sebagai sosok perempuan gitu. Itu standarnya beda gitu. Zaman dulu purba itu kan baru baju aja, baju sama cari makannya juga kan dari alam kan. Iya. Ya dari situ bahkan belum ada ekspektasi mapan tuh seperti apa gitu. Itu berubah seiring waktu gitu. Nah sekarang mungkin perempuan-perempuan yang kayak public figure yang diomongin atau teman-teman perempuan yang lain, kan banyak tuh standar media sosial yang baru karena diciptakan sama antar perempuan gitu ya. Akhirnya berubah lagi sih standar mapan tuh seperti apa. Jadi kompleks banget. Tapi ada lagi nih Bu, kayak yang penjual gorengan, kalau yang laki-laki itu, kalau laki-laki nggak dianggap mapan. Kalau cewek yang jualan gorengan itu dianggap mandiri banget sih Mbak gitu. Menurut Jinan tuh gimana? Oke. Itu padahal kan hal yang sama ini. Nah ini kalau misal ini tuh masuknya kalau kita di studi gender gitu ya. Jadi sebenarnya studi gender tuh nggak hanya memperjuangkan perspektif perempuan, tapi juga memperjuangkan perspektif laki-laki gitu. Kayak gitu. Nah sehingga ketika laki-laki yang dari awal mereka lahir gitu ya, wah ini menyedihkan sih. Kebetulan penelitian aku yang di S2 kan meneliti tentang laki-laki. Jadi bagaimana laki-laki juga terbelenggu dalam beban sosial yang tinggi banget gitu. Itu perannya laki-laki tinggi banget. Kayak mereka semisal menangis itu tandanya lemah, terus mereka tidak menghasilkan uang itu tandanya tidak berdaya. Terus habis itu laki-laki yang mempekerjakan pekerjaan rumah dianggap tidak gentle atau sebagainya, tidak seseorang yang dianggap seorang laki-laki gitu. Nah, dari situ akhirnya ruangnya di sana. Ketika perempuan yang memang standarnya dari awal memasak, terus mencuci gitu kan, banyak dibebankan pada kegiatan tradisional atau domestic activity gitu. Pas tiba-tiba dia melakukan kegiatan yang dianggap bukan kodratnya mereka, akhirnya banyak obrolan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kan nggak balance ya. Sekarang siapa yang mau bilang laki-laki tuh
hanya tidak boleh mencuci gitu. Iya. Misal memasak itu seakan-akan bukan pekerjaan mereka gitu. Bener Kan banget sih. itu kenapa ini adalah konstruksi sosial gitu. Nggak mungkin tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba. Nah, itu yang menarik di momen-momen kita ngomongin gender ya. Memang di ranah sana sih. Kompleks banget. Oke, nah dalam sistem patriarki nih ya Bu, perempuan kan punya kalau kuat sukses sering dianggap pelanggar norma sosial, terutama di medsos nih. Sering memperparah stigma. Yang pertama tuh kayak standar ganda dalam penilaian. Ketika pria sukses, mereka dipuji. Wow, ini mapan banget nih, wah idaman banget gitu kan. Tapi ketika perempuan sukses, itu seringkali ada label, ih sombong, haus validasi, ih nggak nikah-nikah, ih atau apa gitu Bu. Bahkan Sedih banget. Iya, ya kompleks banget gitu loh Bu, kayak ngomongin perempuan kalau menentukan kehidupannya, kenapa masih karir dulu, kamu nggak pengen nikah gini kan pertanyaan itu banyak sekali, apalagi yang kata-kata haus validasi itu sih Bu. Haus validasi sebenarnya semua orang, bergantung orang sih saya lihat. Masa laki-laki nggak ada yang juga haus validasi gitu. Tapi ruangnya dan ekspresinya beda gitu. Dan orang-orang sayangnya cara menanggapinya juga beda. Semua orang bisa jadi memang ada yang memang kebutuhannya membutuhkan validasi. Dan validasi itu sebenarnya kalau kita maknai awal gitu ya, itu adalah wujud dari eksistensi manusia itu ada gitu. Contoh kamu melakukan sesuatu hal, tapi kamu tidak pernah diapresiasi, nggak pernah dapat achievement. Itu kan akhirnya kamu merasa bisa jadi ini tidak berguna, bisa jadi ini nggak impactful gitu. Makanya di situ ruang-ruang validasi dibutuhkan. Jadi validasi itu ranahnya awalnya ke sana gitu. Tapi ya karena seiring dengan bahasa media sosial ya, teman-teman tiba-tiba mengeluarkan kata-kata itu dengan konteks yang lain gitu. Misal kayak perempuan yang seperti itu dianggap over appreciate, misal kenapa butuh banget sih harus diapresiasi gitu apa gimana gitu kan. Ya padahal sebenarnya memang apa yang dia lakukan itu ya seperti biasanya gitu, tapi karena sedang menunjukkan sikap yang berbeda yang tidak diinginkan oleh netizen gitu kan. Netizen merasa kayak dan sebenarnya gini, siapa sih orang-orang yang bisa mengeluarkan kata-kata jahat kayak gitu. Kita bisa mengasihani mereka kadang atau mempertanyakan mereka kadang, sebenarnya mereka kenapa bisa berkata-kata yang menyakitkan seperti itu gitu. Apalagi kalau sama perempuan misal. Iya kan? Kayak apakah dia juga sedang jadi korban ruang patriarkis gitu? Apakah dia sedang tersakiti dengan orang lain gitu. Kita mencoba memahami POV-nya mereka dulu, kayak point of view-nya netizen kayak gini. Apakah dia di rumah itu masuk orang yang tidak berdaya dan tidak punya capability apapun gitu. Apakah dia orang yang termasuk korban dari laki-laki gitu. Kan kita nggak tahu ya. Jadi ruang offline-nya mereka juga kita nggak kejangkau kan. Kayak nggak bisa ngejangkau mereka. Jadi apa yang mereka keluarkan di media sosial itu adalah representasi diri mereka yang sebenarnya di ruang dunia media sosial yang lain tuh sebenarnya kayak gimana, seperti itu. Tapi kenapa perempuan yang berbicara tentang pandangan atau menceritakan pengalaman mereka itu seringkali mendapat kritik? Apalagi public figure ini yang sering kasus yang rame-rame kali ini, beliau beli kapal itu loh Bu, dibuat bisnis, dan itu masih dapat komentar yang pedas masihan gitu. Iya, saya juga kadang bertanya-tanya mengapa komentarnya mereka tuh bisa sampai sejauh itu dan mengapa media sosial menjadi ruang yang nyaman buat mereka ngomentarin apapun gitu. Sebenarnya media sosial tidak ada peran apapun selain media ya, selain ruang media dan eksistensinya mereka sebagai perusahaan media gitu. Tapi terlepas netizennya seperti apa, itu berarti memperlihatkan mayoritas dari kita tuh masih di tahap sana sini. Jadi apapun yang tidak bisa kita kontrol itu bisa jadi kita harus meng-cut itu gitu, daripada nanti kita semakin emosi. Kalau misalnya mempertanyakan kenapa ya Bu mereka seperti itu tadi, ruangnya perempuan dan laki-laki memang perannya tuh masih dianggap beda sekali gitu. Dan itu kan masuk, bisa jadi kita udah ngomongin gender lagi ya kalau udah membuli gitu. Apakah hate speech, apakah mereka udah mulai membuli gitu. Nah itu kan beda ruang gitu.
daripada kita ngomongin tentang gender itu sendiri awalnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat gender seperti apa, tapi kita tidak bisa mengkontrol budaya masyarakat kita tuh kayak gimana gitu. Dan lumayan Indonesia kalau ada isu dikit apa itu kan Langsung viral gitu. viral, terus belum lagi FOMO nggak sih? Iya. Kayak, ya udah ikut-ikutan. Terus ketika nih ya, kamu kalau pernah ngerasain, karena by riset tuh orang yang mengetikkan kata-kata jahat di medsos itu merasa senang. Iya. Senang terus habis itu pas ditimpalin sama yang lain, itu kayak semakin senang gitu. Dan itu tuh memicu yang lainnya buat berkomentar yang jelek juga gitu. Iya sih. Ya itu sih. Iya bener banget sih Bu. Kayak Iya ada yang kan? komen gini yang dukung banyak. Kalau misal di ruang offline tuh kayak itulah yang lagi apa namanya yang ngomongin teman yang lain menggibah gitu. Iya, Itu gibah. kan ada bagian yang kompor nggak sih? Iya pasti Nah, ada yang satu. itu sama banget kayak di online media tuh ruangnya bentuknya kayak gitu. Jadi kamu rasa ini ngobrol sama teman kamu terus teman kamu yang lain tuh nambahin bumbunya kayak Iya. kamu tahu yang bagian ini. Kadang tuh saya mikir kok bisa sih sampai di tahap sana dipikir dan di spotlight part ini yang dibikin orang tuh semakin nambah lagi. Iya. Kan bahkan yang ini terus bisa-bisa tiba-tiba mengomentari rambutnya, mengomentari matanya, liatin matanya itu kok bisa nyampe sana. That's itu nyampe ke ruang online kayak gitu tuh bentuknya. Sama aja sebenarnya. Itu budaya kan. Beda gimana? Awalnya konteksnya apa loh? Tiba-tiba udah nyampe sana. Oh my God, itu keluar dari ini sih. Jadi media kan di media ini netizen kayak memiliki dua sisi gitu ya Bu. Satu sisi ia bisa mengangkat isu kesetaraan gender, tapi di sisi lain media juga bisa memperkuat bias patriarki dengan mempublikasikan opini-opini yang merendahkan perempuan. Iya, sebenarnya saya melihat ruang media adalah medianya, masyarakat adalah bentuk-bentuk dari mereka diciptakan di ruang sosialnya gitu kan. Apa yang mereka rasakan, yang mereka konstruksikan dari rumah, konstruksikan dari tempat mereka bersosial, itu yang mereka kemudian aplikasikan di media sosial gitu. Jadi siapapun orang-orang netizen di media sosial itu adalah terbentuknya dia di ruang offline-nya dia gitu, di ruang nyatanya itu yang terbentuk gitu. Dan itu kembali lagi ke gender adalah sesuatu yang kita lihat dikonstruksikan oleh sesuatu. Lah kalau misal si perempuan atau si laki-laki ini di rumahnya adalah terkonstruksi seperti itu, ya berarti dia mengomentarinya sesuai dia yang dia rasakan gitu, sesuai yang dia dibentuk sama ruang offline-nya dia. Seperti itu. Jadi peran media itu membentuk persepsi masyarakat terhadap isu gender atau media itu bisa membantu menciptakan kesadaran atau malah sebaliknya? No, media really just medium. Media really just medium, siapapun bisa menjadi apa di sana. Kalau misal menanyakan bagaimana bisa setara Bu gitu, nggak ada yang bisa setara kecuali memang ada dari kesadaran dari netizennya untuk berpikir lebih kritis lagi, mempertanyakan kebenaran. Oh, apakah ini benar? Apakah ini benar saya mengikuti arus ini gitu? Itu benar-benar sumber daya manusianya sendiri yang harus bisa sampai di tahap sana gitu. Sampai dia menjadi bijak untuk mengetik apa yang dia ketikkan di media sosial ya. Itu kan ada pertanggungjawabannya ya. Dia mengetik kayak gitu, dia berkomentar ke akun siapa, itu nanti tanggung jawabnya dia kan gitu. Jadi semuanya benar-benar bergantung sama personal itu. Kan itu bukan bot, bukan buzzer loh ya, itu benar-benar manusia. Kayak gitu sih dari aku, Niken. Kemudian dari kasus tersebut nih, perempuan independen adalah cerminan dan tantangan yang dihadapi perempuan di dunia patriarki di era modern saat ini. Nah, dari diskusi ini kita belajar bahwa kan sistem patriarki masih mempengaruhi cara masyarakat melihat perempuan, namun kita juga harus menyadari kan Bu, bahwa media dan masyarakat memiliki kekuatan yang besar untuk menciptakan perubahan. Benar nggak? Oke, itu kesimpulan yang pengen kamu simpulkan ya? Belum sih. Kan dari kasus yang ini kita obrolin. Oke, itu kamu kalau melihat dari sisi itu sudah di tahap gimana bisa berdaya gitu ya? Kayak dari sisi masyarakat tuh gimana sih Bu bisa lebih berdaya lagi gitu kan ya? Iya. Oke, dari ngomongin independen itu adalah jadi data awalnya tuh ngomongin pria mapan dan independen tuh ya di media sosial sebenarnya menyoroti angka pernikahan yang turun nih kan.
Jadi angka pernikahannya kita tuh turunnya tuh jauh banget ya. Dari apa namanya? Dari yang awal mulanya dulu tuh saya melihat di berita itu 2023 itu turunnya tuh dari sampai 7,51% sampai menjadi berapa coba? 1,58%. Itu kan turun drastis kan angka Iya. pernikahan gitu. Nah, angka pernikahan ini disorotinya ternyata banyaknya memang dari segi ekonomi gitu. Nah, dari segi ekonominya turun lagi nih datanya kan, turun lagi menjadi berapa banyak sih laki-laki yang bekerja dan berapa banyak perempuan yang bekerja gitu. Jadi datanya awalnya tuh dari sana, laki-laki perempuan independen dan sama laki-laki mapan gitu. Awalnya datanya dari sana dulu, dari berapa banyak perempuan itu bekerja, berapa banyak laki-laki bekerja, kok sama nih setara gitu. Dan ternyata kesetaraan ini mempengaruhi nilai angka pernikahan gitu. Turunnya tuh sampai tinggal 1,58 juta pernikahan. Bayangin dari yang 7, sampai turun drastis ke 1 gitu. Itu terlepas pandemi ya, pandemi kemarin Iya. kan ekonomi guncang kan. Itu gara-gara apa, Bu? Gara-gara Nah itu di berita memang datanya tuh dikorelasikan ke perekonomian atau profesi perempuan dan laki-laki itu di tahap yang sama gitu. Mereka mempertimbangkan pernikahan karena faktor ekonomi. Jadi ketidakmapanan di sini disimpulkan dari situ gitu. Bukan data perempuan independen berapa, terus laki-laki mapan berapa. Ngonternya tuh nggak ke situ. Tapi data perempuan dan laki-laki di ranah profesi itu udah hampir sama dengan angka turunnya nilai angka pernikahan kayak gitu. Awalnya dari sana. Jadi orang-orang banyak yang takut buat nikah gara-gara soal ekonomi itu tadi. Disimpulkannya dari pemberitaan mengcounter datanya dengan Iya. itunya seperti itu. Tapi juga banyak loh Bu yang kasus perceraian itu loh. Gara-gara faktor ekonomi juga. Yes. Gara-gara kenapa yang cewek lebih berdominan dalam kerjanya itu loh Bu. Oh, jadi lah Gara-gara perempuan gaji. ketika sudah Iya. berdaya, dia berdaya dalam hal bisa mencari nafkah sendiri. dia menceraikan suaminya gitu. Iya, gara-gara suaminya nggak setara gitu Bu. Oke. Sebenarnya memang benar angka perceraian juga tinggi. Iya. Tapi kita benar-benar nggak bisa ngeglorifikasi atau nggak bisa menyamakan bahwa itu semua karena ekonomi gitu. Sayangnya semuanya benar-benar tidak karena ekonomi gitu. Perceraian itu permasalahannya personal banget dan kompleks gitu. Terlepas nih, kalau misal kamu lihatnya dari media sosial aja, biasanya kan ada kan tren-tren perceraian yang sebelum cerai itu gimana? Iya, gitu sebelum kan? cerai gimana? Setelah cerai dia glow up gitu Kan ya? ada juga yang sebelum nikah Oke. jadi pramugari, nikah terus habis itu pas janda itu loh Bu. Oke, Ya gara-gara mungkin Iya. apa gara-gara faktor ekonomi juga. Nah, itu kan ya saya kebetulan belum sempat melihat bagaimana sebuah riset melihat faktor dari perceraian, mungkin banyaknya dari ekonomi. Tapi sayangnya tidak semua perceraian benar-benar hanya dari ekonomi. Kayak kompleks masalahnya itu personal gitu. Tapi salah satu penyebabnya mungkin faktor itu juga gitu. Tapi karena kita perempuan-perempuan nih yang ngobrol, kita nggak bisa membawa bahwa itu benar-benar hanya karena laki-laki semakin tidak berdaya atau perempuan semakin berdaya gitu, enggak. Karena memang datanya laki-laki dan perempuan sama-sama di ruang profesi hampir setara. Tapi masih tinggian laki-laki dan perempuan di bawahnya dikit gitu. Bedanya hanya dikit gitu. Datanya seperti itu. Wow. Jadi bukan laki-laki lebih lebih mapan dan perempuannya lebih banyak yang independen atau laki-lakinya udah kurang mapan, enggak, sebenarnya datanya setara kok. Kalau sekarang kata-kata yang Gen Z itu wow. Married is scary. Married is scary. Iya bisa jadi. Tapi kalau misal ruang-ruang patriarki itu menakutkan, itu memang karena kita adalah dari lahir pun kita sudah ada di ruang patriarkis ya, segitu kuatnya gitu. Jadi yang perlu kita dedikasikan adalah sering nge-share pengalaman kita, terus habis itu kita juga bisa ngomongin perspektif gender, kita bisa nge-influence teman-teman kita, kayak gimana sih harusnya kamu bersikap gitu. Coba kamu lihatnya masalah ini dari sudut pandang ini gitu, pasti nggak kayak gitu. Dari sana dulu gitu, terlepas dari kita akademisi pun juga kita memperjuangkan dari sisi penelitian ya pasti,
di penelitian-penelitian dengan isu-isu gender. Terus di pemerintahan kita juga pengen membawa sampai ke taraf kebijakan harusnya gitu. Jadi misal hak cuti bagi ibu hamil itu berapa harusnya gitu. Ada ruang buat cuti dan ada gaji untuk ibu hamil gitu, atau ruang untuk menyusui itu aman kayak gitu. Jadi kita memperjuangkannya dari sisi sana kalau di ruang-ruang feminis ya. Jadi sebenarnya sudah seberkembang itu gitu. Kita nggak lagi ngomongin yang netizen pengen bilang menyerang dengan perkataan yang nggak masuk akal, itu kita sudah jauh dari itu. Ya udah, kalau buat konten itu kan biasanya buat konten ya. Ya udah silahkan dibuat konten sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kontribusi seseorang di ruang ini banyak harusnya. Kalau di kita di akademis bisa ke ranah sana sih. Iya, seperti itu. Oke, nggak kerasa nih Bu, kita udah nyampe di akhir pembahasan. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat atau terutama Gen Z nih, dari lensa patriarki di media tuh bagaimana? Iya, sebenarnya dari aku sendiri sebagai salah satu yang ada di ruang ini juga, dan kebetulan sekarang concernnya kita di media, di komunikasi gitu. Jadi mau nggak mau memang harus meresonansi atau membicarakan isu itu terus biar orang semakin tahu kalau isu ini udah penting gitu. Isu ini udah di tahap yang semua orang harus mengamini bahwa memang kita sudah ada di ruang ini. Terus gimana gitu? Nggak mungkin dong kita selalu masih di tahap yang menyesal, di tahap yang mempermasalahkan keadaan, sudah nggak di tahap sana gitu. Ayo bareng-bareng kita maju, terus kita melihat bahwa ada concern-concern yang harus kita solver, kita bilang ini ada yang salah gitu. Dan kita di ruang patriarki PR-nya sampai akhir, sampai kita masih hidup ya, itu PR sampai akhir untuk selalu membicarakan kalau memang itu tidak sesuai gitu. Jadi PR-PR-nya dari kita semua punya PR gitu. Nanti kamu punya pasangan kamu juga bisa membicarakan apa yang kamu pikirkan gitu, apa yang kamu rasakan itu diutarakan. Nah, itu adalah ruang-ruang yang memang harus kita bangun nyaman untuk kita ya sebagai perempuan ataupun laki-laki gitu yang merasa terbebani dengan apa yang mereka rasakan, terbebani dengan harusnya saya bisa melakukan yang lain, kenapa saya di sini gitu. Itu bisa diutarakan gitu. Jadi yang penting endingnya adalah dari saya mungkin tetap komunikasi is really important for us kayak gitu sih. Oke. Kesetaraan gender bukanlah tentang menggantikan dominasi laki-laki dan perempuan, tetapi tentang membangun ruang yang setara di mana setiap suara memiliki suara yang sama, memiliki kesetaraan, dan bersama kita melangkah menuju dunia yang lebih adil dan inklusif. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa terus mendukung kesetaraan gender baik di media maupun di kehidupan sehari-hari. Oke, dan saya Niken Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.